Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita sehat walafiat. Dan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Hizra Palija dengan NIM 120161123 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Akan membahas tentang customer relationship. Yang pertama, apa yang maksud dengan customer relationship management? Customer Relationship Management adalah sistem yang didapat mengatur hubungan antar pelanggan dan pengelola, sehingga pengelola dapat mengatur saran-saran dari pelanggan secara langsung agar dapat meningkatkan bisnis atau e-commerce. Yang nomor 2, mengapa CRM itu penting bagi perusahaan? Karena dengan CRM, perusahaan dapat mengetahui apa saja keinginan dari pelanggan yang sering dikunjungi ataupun kepada pelanggan yang melaporkan hal yang tidak disukai olehnya. Isi kandungan dari surah Ar-Ra'd ayat 21 adalah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung tali silaturahmi atau persaudaraan atau lainnya. Mereka takut kepada janji terhadap Tuhannya sehingga mereka tidak durhaka. Mereka takut kepada hisab yang buruk sehingga mereka mengoreksi diri mereka sendiri sebelum mereka dihisab. Nomor 4, Surah An-Nisa ayat 9, 29 dan 58. Saya akan membacakan isi kandungannya. Isi kandungan dari surah An-Nisa ayat 9 adalah menjelaskan bahwasanya ayat ini memberi anjuran kepada memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila mereka yatim piatu, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan turunannya di kemudian hari, anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim yang mampu mandiri di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya lantaran mereka tidak terurus, lemah dan hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengindahkan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak yatim dan asuhannya. Surah An-Nisa ayat 29, isi kandungannya adalah menjelaskan bahwasanya Allah melarang para hambanya yang beriman dan memakan harta di antara mereka yang cara dan batil. Hal ini mencakup memakan harta dengan cara paksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian, dan pencarian yang hina. Bahkan bisa termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta diri sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran. Isi kandungan dari surah An-Nisa ayat 58 adalah ayat ini menjelaskan bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dalam menekunkan hukum kepada manusia, dan agar pemimpin dapat memberikan amanah mengenai suatu perkara sesuai dengan kemampuan dari orang yang berkah diberikan amanah itu. Kemudian nomor 5, surah An-Nisa ayat 5 dan 63. Isi kandungannya adalah larangan menyerahkan harta mereka bila mereka belum mampu mengurusnya. Dan janganlah kalian serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yatim atau orang dewasa yang belum mampu mengurus harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, penyangga hidup, penopang urusan, dan penunggang berbagai keinginan kehidupan. Surah An-Nisa ayat 63, isi kandungannya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala isi hati hambanya, termasuk kedustaan dan kemunafikan. Kita sebagai orang beriman diminta Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan orang-orang yang demikian
dengan memberikan mereka maaf dan memberikan nasihat, bantahan serta hadirat yang berbekas dan memperolehi jiwa agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke jalan lurus. Nomor 6 surah Ashraf ayat 2 dan 3. Isi kandungannya adalah mengenai konsistensi dan keterpaduan antara perkataan dan perbuatan seseorang. Jujur, berani berjuang, bertanggung jawab, disiplin, serta menghindari sifat munafik, yang mana sifat munafik tersebut termasuk sifat yang tercela. Nomor 7 surah Al-Ankabut ayat 64. Isi kandungannya adalah menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin tentang materi dakwah dan cara menghadapi ahli kitab, karena sebagian besar mereka tidak menerima seruannya. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam, kebanyakan dari mereka mendustakannya. Hanya sedikit sekali di antara mereka yang menerimanya, padahal mereka telah mengetahui Muhammad dan ajaran yang dibawanya sebagaimana mereka mengetahui dan mengenal anak-anak mereka sendiri. Nomor 8, apa tujuan CRM? Tujuan dari CRM adalah untuk mengolah hubungan korporasi dan pelanggan para level bisnis sehingga dapat memaksimumkan komunikasi melalui pemasaran, pengelolaan berbagai kontrak yang berbeda dari pelanggan. Nomor 9, sebutkan dan jelaskan dimensi CRM. Menurut Suite 2001, Parvatiar dan Step 2001, Sarkar Service dan mempunyai 4 dimensi CRM. Yang pertama, identifikasi konsumen. Yang kedua, membangun daya tarik terhadap konsumen. Yang ketiga, mempertahankan konsumen yang ada. Yang keempat, pengembangan konsumen. Yang nomor 10, jelaskan manfaat dari fungsi CRM. Manfaat Customer Relationship Management untuk bisnis selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai manfaat dari CRM untuk bisnis. Yang pertama, mendorong loyalitas pelanggan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional kerja. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi, meningkatkan time to market, mendapatkan pendapat secara optimal. Fungsi dari CRM yang pertama, menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor bagi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, membangun proses pelayanan. Yang selanjutnya, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer, menyediakan dukungan kepada customer secara penuh, menangani berbagai keluhan berasal dari pelanggan, melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan. Yang terakhir, membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Yang ke-11, coba baca artikel Customer Relationship Management Alif Maulana 1. Customer Relationship Management atau disingkat secara lebih jelas CRM adalah sebuah strategi bisnis yang berbasis customer. Seperti strategi bisnis lainnya, tujuan akhir dari CRM adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan pendapat. Sedangkan tujuan utama dari CRM adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Beberapa teknologi yang melatar belakangi CRM diantaranya adalah mendapatkan, menyimpan analisis terhadap customer, vendor partner, dan proses informasi internal. 7 keuntungan diterapkan dari sistem CRM. Yang pertama, meningkatkan pelanggan customer. Yang kedua, pemasaran dan promosi yang ditingkatkan. Yang ketiga, tingkatan kinerja tim penjualan. Yang keempat, perencanaan inventaris yang lebih baik. Yang kelima, layanan drive after sale. Yang keenam, mengurangi kerugian dari modal. Yang ketujuh, meningkatkan keunggulan kompetitif Anda. Yang nomor 9, silakan baca skripsi yang berjudul Upaya Meningkatkan Pelanggan Az-Zahra Collection. Upaya meningkatkan
pelayanan Az-Zahra Collection. Latar belakang dalam agama Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara benar, tertib, teratur, prosesnya diikuti dengan baik. Demikian juga mengelola sebuah bisnis, pekerjaan perlu dilakukan sistematis, terarah, jelas, dan tuntas. Ayat yang menegaskan bahwa manusia memiliki potensi menjadi khalifah untuk mengelola secara benar dan keseimbangan adil dan memakmurkan bumi. Di samping itu juga menegaskan bahwa dalam menjelaskan peran materialnya dengan mengikuti hawa nafsu, sebab mengikuti hawa nafsu akan menghalalkan segala cara yang merupakan orang yang peran yang dijalankan sebagai khalifah, sementara peran itu akan tetap diperhitungkan persidangan agung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.